Halo semuanya, nama saya Ester Iris Marnida Purba dengan NIM 1866109, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang bab 7, hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Apa itu HAKI? HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HAKI ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, sedangkan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak cipta itu meliputi ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni seperti buku, hasil karya tulis, terjemahan, tafsir, ceramah, pidato, dan alat peraga atau bantu pendidikan, novel, film, drama, syair, musik, gambar, seni batik, lukisan, potret, seni pahat, perangkat lunak komputer, database, dan desain arsitektur. Sedangkan hak-hak terkait adalah hak para pelaku pertunjukan, prosedur rekaman musik. Yang kedua ada hak kekayaan industri, yaitu memberikan perlindungan terhadap objek paten, desain industri, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas baru tanaman. Nah, sekarang apa-apa aja sih yang masuk dalam hak kekayaan industri? Yang pertama itu ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau hasil inventasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri inventasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua itu ada merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, dan kerajinan tangan. Yang keempat ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip-prinsip HAKI. Prinsip HAKI yang pertama ialah prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Selanjutnya, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang memberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam dasar hukum HAKI. Yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 7 1994 tentang pengesahan WTO. Dan yang kedua Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang merek. Dan yang kelima Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tentang hak paten. Nah, apa aja ya contoh-contoh bentuk pelanggaran HAKI? Yang pertama dalam hak cipta,
Contohnya ialah seorang politisi partai nasional di Selandia Baru terbukti bersalah menggunakan sebuah lagu dengan melodi dan irama yang mirip dengan karya Eminem Lose Yourself dalam sebuah iklan pemilu. Contoh untuk merek, Aqualiva terbukti sebagai usaha yang melanggar merek Aqua karena telah melakukan persamaan visual, jenis barang, dan konsep. Yang ketiga, contoh pelanggaran paten, BlackBerry mengajukan tuntutan kepada Facebook atas dugaan pelanggaran paten atas perangkat lunak yang menjadi basis dari fitur modern yang digunakan oleh Facebook. Nah, teman-teman, sekian pembahasan saya tentang hak atas kekayaan intelektual. Saya memohon maaf jika dalam sepanjang video saya banyak melakukan kesalahan baik dalam bahasa maupun dalam penyampaian materi. Kiranya materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian dan terima kasih.